वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Perang Sutkaru Guru Sajin Waji Satsang Ji. Kemarin tanggal 2 November kita seluruh Sikh di jagat raya ini merayakan perayaan yaitu Hari Prakash Dihada Tan Tan Sadguru Shri Guru Ramdas Ji Maharaj. Sebagai seorang Sikh kita wajib untuk merayakannya karena ini adalah suatu hal penting dalam kehidupan kita sebagai seorang Sikh. Dari perayaan itu, karena banyak sekali perayaan-perayaan guru itu hanya sebatas lengger, keramaian, bertemu teman, saudara di gurdwara, lalu kita kembali. Artinya tidak ada satu gyan yang kita peroleh dari bani yang bisa kita bawa pulang ke rumah. Jadi yang Guruji katakan di sini bahwa gawiye suniye man rakhiye pao dukh par har sukh kar le jaye, itu harus kita terapkan. Artinya kita merayakan Guru Purab itu ada sesuatu dari bani yang kita pahami, dari sakhi yang kita pahami, dan kita bisa bawa pulang ke rumah dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah inti dari kita merayakan Guru Purab, ataukah itu Prakash Dihara ataupun Guru Purab yang lainnya. Kita tahu bahwa Tan Tan Sadguru Shri Guru Ramdas Ji Maharaj kehidupannya di usia 7 tahun sudah menjadi yatim piatu. Orang tuanya telah meninggal di usia yang sangat kecil 7 tahun. Dan Guru Ramdas Ji dibesarkan oleh naninya di desa Basarke. Dan setelah itu Guru Ramdas Ji karena sebagai anak yang tertua memiliki saudara laki-laki dan saudara perempuan yang lebih kecil darinya. Guru Ramdas Ji memiliki tanggung jawab sebagai anak yang tertua. Maka Guru Ramdas Ji bekerja melakukan pekerjaan untuk mencari rezeki, sehingga pekerjaan apa yang dilakukan oleh Guru Ramdas Ji sering sekali kita mendengarnya dari kata-kata yang disampaikan oleh para kethawacuk. Guru Ramdas Ji hijrah ke Amritsar, bertemu dengan Guru Amardas Ji, dan Guru Ramdas Ji tetap melakukan kirat kemainya sambil melakukan sewa. Melakukan sewa saat itu Guru Amardas Ji lagi melakukan sewa, yaitu pembuatan boli sap. Boli sap itu kenapa dibuat? Karena mereka-mereka yang kastanya tinggi itu tidak mengizinkan orang-orang susah, orang-orang yang kastanya rendah untuk mandi di tempat itu, di sumur itu. Tidak boleh mengambil air untuk minum, tidak boleh menggunakan air mereka itu untuk mandi. Itu sebabnya untuk menghapus kasta, perbedaan, saya lebih tinggi, kamu lebih rendah. Maka Guru Amardas Ji memulai pembangunan yaitu boli sap, yaitu untuk humanity, kemanusiaan, bahwa manas ki jaat sabe ek hi pehchan bo, awal Allah nur upaya. Itu sebabnya Guru Amardas Ji memulai pembangunan itu. Dan dalam pembangunan itu yaitu Guru Ramdas Ji saat itu namanya adalah Pai Jethaji ikut melakukan sewa. Dan dalam melakukan sewa itu yaitu Guru Ramdas Ji, Pai Jethaji itu penuh dengan nimerta. Jadi nimerta artinya rendah hati, itu sudah ada di dalam Guru Ramdas Ji, Pai Jethaji itu sejak di usia kecil. Karena rendah hati, giat bekerja, dan patuh kepada orang Guru Amardas Ji, maka patuh kepada gurunya, maka Guru Ramdas Ji itu mendapatkan blessings daripada Guru Amardas Ji Maharaj. Sehingga sampailah pada saatnya ketika Guru Amardas Ji memberikan tahtanya, gedinya kepada Guru Ramdas Ji. Kenapa diberikan? Karena
Guru Ramdas Ji memiliki sifat yang baik, penuh dengan kebajikan, dan dalam dirinya selalu penuh dengan nimerta. Dan Guru Amardas Ji memberikan nama Pai Jetha Ji, yaitu adalah Ramdas. Ramdas itu artinya adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Saya ingin sedikit berbagi mengenai sewa, mahatam daripada sewa ini. Di zamannya Tan Satguru Sri Guru Ramdas Ji, ada seorang baba yaitu Baba Adam Ji. Baba Adam Ji ini usianya sudah tua, namun tidak dikaruniai keturunan oleh Tuhan. Baba Adam Ji mendengar tentang Guru Ramdas Ji Maharaj ini, kebesaran daripada Guru Ramdas Ji Maharaj, maka Baba Adam Ji datang ke Amritsar. Baba Adam Ji bertemu dengan Gursikh daripada Guru Ramdas Ji. Maka Baba Adam Ji bertanya kepada Sikh daripada Guru Ramdas Ji itu, bahwa saya datang kemari punya niat sesuatu, niat yang khusus. Apakah Guru mengabulkan semua keinginan para Sikh-Sikh yang datang sini? Apakah mereka semuanya dikabulkan keinginannya? Apa ada yang juga yang ditolak? Artinya tidak dikabulkan. Maka Sikh daripada Guru Ramdas tadi itu berkata, itu tergantung Guruji. Artinya Guruji mau aja. Kesedi puri kiti, kesedi nahi. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Itu tergantung dalam karmanya. Lalu Guru Baba Adam Ji keesokan hari datang kembali dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, tapi dengan Sikh yang lainnya. Dengan pertanyaan sama. Lalu Sikh tersebut pun menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa itu tergantung Guru. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Itu kita tidak bisa tahu, hanya Guru yang mengetahui. Hari ketiga, Baba Adam Ji kembali bertanya kepada salah seorang Sikh dari Guru dengan pertanyaan yang sama. Dan Sikh yang ketiga itu pun menjawab dengan jawaban yang sama, bahwa itu Guru di Moj. Artinya kuasa Guru. Ada yang dikabulkan, ada yang tidak, sesuai dengan karma yang kita miliki, perbuatan yang kita lakukan. Karma artinya di sini perbuatan yang kita lakukan itu menunjang untuk kita memperoleh itu. Maka Baba Adam Ji bertanya, adakah satu jalan khusus di mana apa yang kita minta itu Guru pasti mengabulkannya dan Guru tidak pernah menolak. Artinya Guru perwangi kata, Guru menerima itu dengan senang hati. Apa yang harus saya lakukan? Maka Sikh yang ketiga tadi berkata bahwa ada jalan satu di mana apa yang kita minta itu nanti, yang kita niatkan itu pasti dikabulkan oleh Guru dan Guru tidak mungkin menolaknya. Lalu Baba Adam Ji berkata, tolong jelaskan kepada saya karena saya ingin melakukan hal itu. Sikh tadi mengatakan bahwa di rumah Guru Nanak Dev Ji ini, yang paling utama yang harus kita lakukan sebagai seorang Sikh yaitu adalah hangkar di badbo ini ya. Artinya sifat-sifat hangkar, sifat-sifat ego ini harus kita tinggalkan, kita keluarkan dari diri kita. Terutama ketika kita datang di hadapan Guru, itu harus kita tinggalkan. Jadi status saya, kedudukan saya, kemudian kekayaan yang saya miliki, ya, keberhasilan yang saya miliki, itu jangan menjadikan kita besar kepala, menjadikan kita sombong, menjadikan kita angkuh. Inilah yang menyebabkan ardas kita tidak dikabulkan oleh Guruji. Jadi nimana hoke, nitana hoke, ati gribra banke, kita datang ke hadapan Guru karena dengan rendah hati, bukan rendah diri ya. Di dalam Sikh diri kita harus selalu tinggi. Artinya mana nima matu uci itu harus kita terapkan. Jadi kita harus selalu rendah diri, rendah hati, rendah hati, tapi mati kita itu harus selalu tinggi. Ya, jadi ini yang diinginkan oleh Guru. Apabila ini kita lakukan, pasti Guru akan mengabulkan permintaan kita.
Baba Adamji mengerti apa yang disampaikan oleh Guru Sikh tadi, maka Baba Adamji mulai melakukan sewa. Sewa yang dilakukan oleh Baba Adamji itu adalah karena di Lengger diperlukan juga kayu-kayu untuk memasak, karena pada saat itu zamannya menggunakan kayu kering. Maka Baba Adamji pergi ke hutan lalu mengumpulkan 2 ikat kayu, yaitu 1 ikat diberikan untuk di rumahnya untuk memasak, sementara 1 ikat lagi selalu diberikan untuk Lengger, ya, untuk kepentingan yang lainnya. Karena zaman dahulu yaitu belum ada elektrik seperti saat ini, maka penerangan cahaya juga menggunakan kayu bakar semacam itu. Maka ini berlangsung sewa ini yang dilakukan oleh Baba Adamji ini, sehingga ada suatu saat di mana musim hujan, musim dingin, cuaca yang tidak baik, sementara di darbar Guruji itu berlangsung diwan, semacam kalau sekarang yaitu adalah Ren Subai Kirtan, Katha Kirtan, di mana Ren Subai Kirtan ini sudah ada di zaman Guru, bukan saat ini. Jadi kirtan atau katha yang berlanjut, pembacaan bani yang berlanjut sampai beberapa jam, itu dimulai dari sore hari, dan itu pada saat itu lagi ada program di darbar. Maka karena banyak anak-anak kecil, kemudian orang-orang tua yang lanjut usia, tapi karena cuaca sangat buruk, yaitu musim hujan dan dingin sekali, sehingga Baba Adamji memiliki rasa ingin melakukan sesuatu, bahwa ini karena cuaca dingin ini bisa menjadi sangat tidak baik untuk orang anak-anak ataupun orang-orang yang lanjut usia, karena mereka melakukan kirtan atau duduk bersama, sengket melakukan kirtan secara bersama-sama saat itu. Maka Baba Adamji karena kayu-kayu yang di dalam Lengger tadi itu karena hujan basah, karena basah tidak bisa dipergunakan. Tidak bisa dipergunakan. Maka Baba Adamji pergi ke rumah mengambil 1 ikat kayu yang dimana sebagian diberikan untuk di Lengger, kemudian sebagian dibakar di tengah-tengah sengget, agar dari pembakaran kayu-kayu tersebut agak sedikit membantu bagi sengget, yaitu mendapatkan kehangatan dari kayu yang dibakar tadi. Sedikit rasa dingin yang mencekam itu sedikit hilang. Namun itu berlangsung hanya sekitar 1 jam, 1 jam setengah. Maka api itu ketika kayunya habis terbakar, apinya pun mati, maka rasa dingin itu kembali mencekam karena cuacanya buruk. Lalu apa yang dilakukan oleh Baba Adamji? Baba Adamji pergi untuk kedua kali mengambil sisa kayu yang ada di rumah, dan seluruh sisa kayu yang ada diambil dan dibakar kembali di tempat yang sama, agar sengget mendapatkan kenyamanan untuk melakukan kirtan dan mendengarkan kirtan di darbar tersebut. Maka hanya dalam waktu sekitar 1 jam, 1 jam setengah, maka api itu kembali mati. Ketika api kembali mati, maka hawa dingin itu kembali membuat saat sengget di situ menjadi tidak nyaman. Kenapa? Karena rasa dingin yang mencekam tadi. Dan apa yang dilakukan oleh Baba Adamji untuk ketiga kali ini sangat luar biasa. Artinya wirle keike. Jarang sekali ada orang yang mau melakukan hal semacam ini. Tapi ini suatu pemikiran yang luar biasa dan dilakukan secara spontan. Ya, dilakukan secara spontan oleh Baba Adamji untuk melakukan sewa ini demi saat sengget, Guru di sengget. Apa yang dilakukan oleh Baba Adamji untuk 3 kali? Karena tidak ada kayu-kayu lagi di rumahnya, ya, yang tersisa, maka Baba Adamji mencabut pintu, jendela ataupun barang-barang yang berbentuk kayu di rumahnya, dicabut dan dibawa ke tempat itu dan dibakar kembali di tempat itu, karena waktu untuk mencapai Amritwila masih cukup lama, masih cukup jauh. Maka Baba Adamji membakar itu semua agar bisa acara itu sampai ke puncaknya atau sampai dengan ke semaptinya. Maka Baba Adamji membakar itu, sehingga ketika Babaji melakukan hal ini, seluruh saat sengget dan para sewadar
di Derbar Sep tadi itu merasa terharu dan mereka merasa bangga bahwa di usia yang lanjut ini, usia yang begitu tua, Bapak Adamji memiliki rasa kecintaan terhadap guru derbar, terhadap saat sengget, sehingga melakukan hal ini. Banyak saudara bertanya kepada Bapak Adamji, kenapa engkau lakukan ini? Jendela, pintu, dan barang-barang yang berbentuk kayu semua engkau bakar di sini. Lalu Bapak Adamji katakan, tidak apa-apa. Saya melakukan ini dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, dan saya yakin guru akan selalu memberkati saya. Saya lebih mementingkan kepentingan saat sengget dibandingkan dengan kepentingan saya sendiri. Setelah mendengar itu, ketika Amritwila, Guruji pun datang. Ketika guru datang di Amritwila, guru melihat bahwa cuaca yang begini buruk dan begini banyak sengget, dan mereka begitu menyatu, mereka begitu menikmati kata kirtan yang berlangsung saat itu. Dalam cuaca yang buruk begini bagaimana bisa terjadi? Guru sebenarnya maha tahu, guru antarjami. Kate-kate ke antar ki janat, pele bure ki pir pechanat. Guru maha tahu. Namun guru ingin mendengar hal ini dari para sewardar, dari sengget. Maka Guruji katakan, selesai program nanti guru akan bertanya hal ini. Ketika program selesai sekitar jam 6 pagi, maka Guruji memanggil sewardar dan bertanya, apa yang terjadi tadi malam? Maka sewardar bercerita, karena mengenai cuaca yang buruk dan kayu-kayu yang basah tadi udah disampaikan berita ini kepada Guru Ramdasji. Lalu bagaimana di dalam cuaca yang begini dingin, ya, cuaca yang begitu buruk dan begini dingin, banyak anak-anak, orang tua yang lanjut usia, namun mereka begitu dengan tenang, dengan khusyuknya menikmati kata kirtan ini. Lalu Sewardar berkata bahwa menceritakan apa yang dilakukan Bapak Adamji, yaitu untuk pertama kali, kedua kali, sampai yang ketiga kali Bapak Adamji itu mencabut pintu, jendela, ataupun barang-barang yang berbentuk kayu dari rumahnya untuk dibakar, untuk memberikan rasa nyaman kepada saat sengget. Setelah mendengar itu, Guru Ramdas dibangun dari senggasan dan berkata kepada Sewardar, cepat panggil Bapak Adamji, saya ingin bertemu dengan beliau. Para Sewardar lalu pergi untuk memanggil Bapak Adamji. Bapak Adamji datang bertemu dengan Guru Ramdasji. Guru Ramdasji langsung memeluk Bapak Adamji. Karena usianya lebih tua dari Guru Ramdasji, maka Guru Ramdasji berkata, Bapak Adam, engkau melakukan hal yang luar biasa saat ini, hari ini. Engkau telah menyenangkan Guru Nanak Dev Ji. Engkau telah menyenangkan Guru Ki Sengget dengan melakukan siwa yang luar biasa ini. Lalu Guru Ramdas berkata, apa yang engkau inginkan? Mintalah sekarang. Saya akan mengabulkan permintaanmu. Mintalah apa yang engkau inginkan. Maka Bapak Adamji berkata, Guru Ramdas Ji Maharaj, semua telah engkau berikan kepada saya. Saya hidup sehat, keluarga saya hidup sehat, ya, semua rezeki telah engkau berikan. Hanya satu yang kurang di rumah saya, yaitu adalah keturunan. Saya datang kemari dengan maksud baik, dengan tujuan yang baik. Pavna miri shuddhe. Artinya saya datang dengan suatu tujuan yang baik, yaitu adalah ingin melakukan sewa terhadap guru Ki Saat Sengget, agar keinginan saya bisa terkabulkan. Bapak Adamji katakan, hanya keturunan yang tidak saya miliki. Apabila engkau senang terhadap apa yang saya lakukan, mohon berikan saya keturunan. Ketika hal ini disampaikan oleh Bapak Adam, maka Guru Ramdas Ji kembali memeluk Bapak Adam dan berkata, Bapak Adam Ji, di dalam 7 kehidupan ke depanmu pun sebenarnya keturunan tidak tertulis. Artinya keturunan itu tidak tertulis sampai 7 kehidupan ke depan pun. Namun karena engkau melakukan siwa dan rasa sayangmu terhadap guru, terhadap Guru Ki Sengget, dan engkau melakukan siwa ini dengan tulus,
dengan baik hati mementingkan kepentingan sengget lebih dahulu, maka Bapak Adamji, hari ini guru sangat senang terhadapmu. Dan Guru Ramdasji berkata, engkau akan dikarunia keturunan dan berikanlah nama seorang anak laki-laki tadi, yaitu dengan nama Pagetu. Karena saya ingin anak itu pun melakukan pagti, melakukan sewa, melakukan simran, yaitu menjadi seorang gursik seperti yang engkau lakukan. Dan itu yang terjadi. Di tahun yang berikutnya di rumah Baba Adamji lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Pai Pagetu. Dan Pai Pagetu itu menjadi seorang percarek yang hebat di masa guru dan menjadi seorang gursik yang hebat. Susat Sanggaji Bani mengatakan Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj, kar karena lekhle jauh api bij api hikau. Artinya bahwa segala sesuatu yang ketika kita lahir tidak tertulis di nasib kita, tapi ketika kita melakukan sewa, melakukan kebaikan di dalam hidup ini, yaitu Nam Jepana Kirtikarni Wandike Shakana, semua kebajikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, niscaya apa yang tidak tertulis ketika kita lahir di muka bumi ini, maka selagi kita melakukan kebaikan-kebaikan tersebut, maka dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sewa, simran yang kita lakukan itu, maka berdasarkan itu, maka nasib kita itu pun berubah. Artinya kita sendiri menulis nasib kita itu. Kar karena lekhle jauh. Jadi apapun yang kita lakukan itu akan berbuah. Api biji, api hikau. Apa yang kita tanam itu akan kita peroleh. Jadi segala sesuatu yang kita lahir itu tidak tertulis, maka ketika kita melakukan sewa, melakukan simran, melakukan kebaikan di dunia ini, di muka bumi ini, baik melakukan sewa di derbar, sewa terhadap guru, sewa terhadap saat senggat, kemudian sewa terhadap kemanusiaan, humanity. Maka Guruji katakan bahwa apapun kebaikan kita lakukan itu akan berbuah, dan kita sendiri yang menulis kebaikan itu, kita sendiri yang menulis nasib kita dengan bentuk kebaikan yang kita lakukan di muka bumi ini. Yaitu kar karena lekhle jauh api bij api hikau. Tan Sri Guru Nanak Dev Ji Maharaj. So mudah-mudahan dari saksi yang singkat ini, di momentum perayaan hari besar yaitu Prakash Deharatan Tan Sri Guru Ramdas Ji Maharaj kemarin tanggal 2 November, mudah-mudahan kita bergerak hati kita untuk lebih banyak melakukan kebaikan, kebajikan dalam hidup kita, melakukan sewa, melakukan simran, membaca bani, memahami bani, dan menerima serta mengamalkan isi bani tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, barulah kita dikatakan telah merayakan Gurpurab. Jadi Gurpurab bukan sebatas lengger, bukan sebatas keramaian, berkumpul-kumpul, bertemu teman, sanak saudara di Gurudara, tapi jauh dari itu yang diinginkan oleh Guruji, yaitu seperti yang telah saya sampaikan tadi. Sekali lagi saya ucapkan lakh-lakh kepadanya semua sengtanu Tan Satguru Shri Guru Ramdas Ji Maharaj Ji Prakash Purab de खुशी ਵਿੱਚ ਪੁਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।